Halo, assalamualaikum sobat. Jumpa lagi dengan saya, Asal Review. Kali ini saya coba review sebuah film yang dirilis tahun 2016 yang berjudul The Belko Experiment. Film ini disutradarai oleh Greg McLean. Film yang menceritakan di mana 80 orang terjebak di dalam perkantoran yang harus saling membunuh satu sama lain demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Saya ingatkan, ini adalah konten full spoiler. Jadi, saya berharap kalian menonton filmnya dahulu sebelum mendengar ocehan saya. Akan tetapi, kalau kalian tetap ngeyel, ya wis sakarmu. Oke, monggo disimak. Film ini dibuka dengan dimana hiruk-pikuk sebuah pasar. Dia adalah seorang pemeran utama yang bernama Mike Meagle, yang sedang menghubungi salah satu rekannya saat sedang berbincang-bincang. Dia diperlihatkan sesosok anak kecil yang memakai topeng dan tiba-tiba dia terkejut oleh penjual mainan. McNeil adalah seorang karyawan Belco Industries, perusahaan nirlaba. Tiba di gedung perkantoran terpencil di pedesaan Bogota, Kolombia. Dan dia adalah Leandra, pacar Mike, seorang janda cantik, dan seorang CEO bernama Barry. Mereka telah berada di sana sedikitnya lebih dari setahun. Karyawan yang baru, bernama Denny, melaporkan untuk hari pertamanya di tempat kerja. Dan diberitahu bahwa alat pelacak ditanamkan di dasar setiap tengkorak karyawan Belco jika sewaktu-waktu mereka diculik. Hal ini biasa terjadi di Kolombia karena tingginya tingkat perdagangan narkoba dan Belco menjadi perusahaan kaya. Evan, penjaga keamanan Belco, tidak tahu siapa petugas keamanan baru atau mengapa staf Kolombia dilarang masuk. Mike juga melihat para penjaga tergerak masuk dan keluar dari hanggar pesawat. Dia memberitahu Evan dan keduanya pun bingung. Singkat cerita, 80 karyawan yang tersisa menjalani hari-hari mereka seperti biasanya. Saat mereka sedang sibuk-sibuknya bekerja, tiba-tiba suara di intercom menginstruksikan semua karyawan untuk membunuh dua rekan kerja mereka. Atau lebih banyak lagi yang akan dibunuh secara acak. Beberapa staf berusaha melarikan diri dari gedung. Namun, tiba-tiba daun jendela baja tiba-tiba menutup dinding di luar dan pintu serta mengunci mereka semua. Mereka mengabaikan pengumuman tersebut. Pada awalnya percaya bahwa itu adalah sebuah lelucon. Tetapi setelah 4 karyawan meninggal dengan cara kepalanya meledak, keadaan pun mulai kacau. Semua percaya kematian tersebut karena penembak jitu. Namun, beda dengan Mike, dia menyadari penyebab sebenarnya dan berupaya untuk melepas pelacak dengan menyayat kulit belakang kepala. Sesaat sedang berusaha melepas pelacak tersebut, dia diperingatkan oleh suara bahwa dia juga akan mati, kecuali jika dia berhenti dalam waktu 10 detik. Akhirnya, Mike melepas rencana itu. Waktu pun berlalu. Suara tersebut memerintahkan membunuh 30 di antara mereka dalam waktu 2 jam. Atau 60 akan terbunuh jika dalam waktu tersebut tidak terpenuhi. Mereka akhirnya terbagi menjadi 2 kelompok. Satu dipimpin oleh Mike dan satunya dipimpin oleh Barry. Mike percaya bahwa seharusnya tidak ada pembunuhan. Sementara Barry bermaksud mengikuti petunjuk untuk mencegah lebih banyak kematian. Barry dan kelompoknya menemukan gudang senjata api yang dimaksud untuk staf keamanan dan berusaha untuk membakar kunci karena Evan menolak menyerahkan kuncinya. Mike dan kelompoknya, termasuk Leandra, Evan, dan pekerja teknologi yang bernama Kate,
mencoba menggantungkan spanduk dari atap bangunan sebagai seruan untuk meminta bantuan. Akan tetapi, tentara di luar menembaki mereka. Kate tertembak di tangannya. Suara tersebut memperingatkan bahwa mereka harus berhenti, atau semua yang terlibat akan dibunuh dan memaksa mereka untuk meninggalkan rencana tersebut. Saat mereka hendak masuk ke ruangan, tiba-tiba Barry, Wendell, dan Terry berhasil melumpuhkan Mike hingga pingsan, serta membunuh Evan dan mengambil kunci Evan dan membuka gudang senjata. Dengan kelompoknya sekarang bersenjata, Barry memerintahkan semua orang ke lobi dan mencoba menenangkan mereka. Dia dan Wendell memilih 30 orang secara acak, termasuk Mike, memaksa mereka berlutut di garis depan. Dia mulai mengeksekusi mereka dengan tembakan di belakang kepalanya. Danny, yang telah bersembunyi di ruang bawah tanah, mendengar suara tembakan dan naik ke lantai. Melihat apa yang terjadi dan dia kembali ke ruang bawah tanah, dia mematikan lampu gedung sebelum Mike dan beberapa lainnya terbunuh. Barry dan Wendell memburu karyawan yang melarikan diri. Akan tetapi waktu pun habis. Dan diberitahu mereka bahwa hanya 29 yang terbunuh. Terry dan Kate bersama 29 karyawan lainnya akhirnya mati saat pelacak mereka meledak. Dan hanya menyisakan beberapa korban selamat. Dan suara tersebut memberitahu bahwa orang yang membunuh terbanyak akan diizinkan untuk berjalan keluar hidup-hidup. Suara tersebut mencantumkan orang-orang yang paling banyak membunuh, Barry, Wendell, dan Vince. Dengan semangat, mereka bertiga mulai membunuh tanpa pandang bulu. Di ruang lain, Marty dan rekannya mengumpulkan pelacak yang tidak meledak dari kepala orang yang telah meninggal. Dengan metode lain, berencana menggunakan untuk meledakkan dinding. Mengetahui hal tersebut, Leandra bergabung dengan Marty. Dan tiba-tiba, Wendell datang dan menembak mati Marty dan rekannya. Leandra dengan susah payah berhasil membunuh Wendell dan Mike membawa pelacak tersebut. Sementara Mike dan Leandra melarikan diri, Barry membunuh Vince dan Danny, serta menembak Leandra, yang meninggal dari lukanya saat setelahnya. Mike dan Barry hanya tersisa sebagai dua orang yang selamat. Dengan marah, Mike mengejar Barry. Keduanya bertarung sebentar dan Mike membunuh Barry dengan tape dispenser. Bangunan itu kemudian tiba-tiba terbuka. Karena dia adalah yang terakhir selamat. Dan tentara mengantarkan dia ke hanggar di sebelahnya. Di sana, dia bertemu dengan pemilik suara tersebut yang bernama Greg. Yang mengenalkan diri sebagai ilmuwan sosial yang percaya bahwa penemuan tentang sifat manusia hanya bisa datang dari penempatan orang-orang di lingkungan yang ekstrim. Sesaat dia dan rekan-rekannya mulai bertanya kepada Mike tentang keadaan emosional dan mentalnya, Mike memperhatikan sebuah panel suite yang sesuai dengan 80 karyawannya. Setelah melemparkan pelacak yang diambil dari Marty pada tentara dan Greg, dia berlari ke tombol panel dan memencetnya. Pelacak pun meledak, membunuh tentara dan Greg. Mike mengambil pistol dan membunuh ilmuwan lain sebelum membunuh suara yang terluka. Lalu meninggalkan gedung dalam keadaan shock. Pandangannya membesarkan hati untuk mengungkapkan bahwa Mike adalah satu dari ratusan orang yang selamat dari percobaan serupa. Diawasi oleh kelompok lain melalui kamera keamanan. Sebuah suara baru menyatakan bahwa
Tahap pertama sudah selesai dan tahap kedua sekarang akan dimulai. Dan film pun selesai. Oke, film horor Derbalko Eksperimen juga memberikan masukan kepada penonton mengenai kondisi manusia, terutama bila berada dalam kondisi dilema karena terdesak. Pendekatan visual dan makna yang ditampilkan sutradara dalam film ini termasuk sukses lah, terutama penonton yang pemikirannya luas dan terbuka dan kritis terhadap mengenai film horor serius yang diselingi komedi dan kesadisan. Terlebih, akting para aktor yang begitu natural menampilkan ketegangan horor alur ceritanya. Salah satu aktor yang gemilang ya Jason Gallagher lah yang menjadi Mike. Ia bisa cukup brilian dalam memerankan karakternya yang bisa menjadi pahlawan bagi rekan-rekannya. Oke, sekian dulu review dari saya. Mohon dukungannya agar channel saya bisa terus berkembang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro.